Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Ya, gimana hari Anda hari ini? Apakah masih takut karena Galbay? Waduh, sudah nggak zaman. Ya, lupakan. Saatnya cari uang. Maksud saya di sini menanyakan hari Anda adalah bagaimana usaha Anda, bagaimana pekerjaan Anda. Tetap semangat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pengalihan hutang gitu yang terjadi pada anggota grup Facebook Raja Galbay yang mana dia ini berhutang di Adapundi. Oke, dan Adapundi ini memberikan info bahwa telah mengalihkan utangnya kepada perusahaan lain. Gitu ya. Itu bagaimana gitu kan. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini, oke? Sebelum itu, saya ingin mengingatkan Anda dulu bahwa Raja Galbay tidak pernah membuka jasa apapun. Raja Galbay hanya menyediakan video saja. Ya, video tentang Galbay pinjol di Indonesia. Ngapain buka-buka jasa joki pinjol, jasa gestun, dan lain-lain ya. Uang tujuan utamanya itu menutup semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Gitu kan, ngapain jasa joki pinjol dan lain-lain. Oke, nah kita langsung saja ke inti videonya. Nah, di sini ada dari Mbak Matahari Cerah. Oke. Adakah yang dapat email ini? Maksudnya apa ya? Nah, di sini ada email dari Adapundi ya, pinjolnya gitu kan. Langsung saja kita baca. Nasabah YTH yang terhormat, kami beritahukan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 lalu, tagihan pinjaman Anda pada aplikasi Adapundi dari Nexus Digital Technologies Limited sebagai pemberi pinjaman telah dialihkan kepada PT Turnaround Asset Indonesia sebagai pemberi pinjaman yang baru. Selanjutnya, proses pembayaran atas pinjaman ini dan penagihannya akan dilakukan oleh PT Turnaround Asset Indonesia (TEAA). Ya itulah, silakan hubungi kontak penerima pengalihan di bawah ini, nama perusahaan PT Turnaround Asset Indonesia dan lain-lain. Ini ada nomor teleponnya, email dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sederhana gitu ya. Adapundi telah mengalihkan hutangnya kepada PT Turnaround. Jadi yang namanya auto lunas itu nyata sebenarnya ya, karena dari aplikasi asli original hutang Anda di Adapundinya pun sudah nggak ada. Sudah ditutup buku ya. Adapundi ya atau pinjol-pinjol yang lainnya nggak mau banyak-banyak data yang Galbay, nggak mau melihara data Anda yang Galbay itu ya. Kalau banyak data yang Galbay, investor nggak ada yang mau masuk, OJK melotot. Kalau banyak data yang Galbay, itulah yang namanya auto lunas is real gitu ya. Tapi kan Bang masuk sini PT Turnaround Asset Indonesia, tapi hutang Anda di Adapundi sudah tidak ada ya, sudah masuknya ke PT Turnaround Asset Indonesia, sudah auto lunas ya di Adapundinya. Kalau masalah mengalihkan kepada pihak ketiga ya, kita perlu bilang bodoh amat gitu kan, mau PT Turnaround, mau PT ini, mau PT itu ya, nggak peduli saya, karena memang juga sudah diatur dalam SEOJK, dalam peraturan OJK. Mari kita lihat di sini. Nah, ini adalah SEOJK gini ya. Saya akan mengetikkan pengalihan. Nah, itu kan pengalihan hutang ya. Saya enter ini. Nah, penyedia fasilitas pengalihan resiko pendanaan. Lalu memfasilitasi pengalihan resiko pendanaan. Oke, lalu cari lagi memfasilitasi pengalihan resiko atas objek jaminan jika ada objek jaminannya, seperti BPKB motor, BPKB mobil gitu ya. Kalau pinjol nggak ada, kita skip. Lalu pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, huruf D, dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Ya, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nomor 7 ini menjelaskan pengalihan hutang ini. Gitu ya. PT Turnaround Indonesia ini ya itu harus terdaftar di OJK. Di sini penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi apa artinya Bang Messi? Artinya aman ya. Mau ini dialihkan ke PT ini, PT itu, PT MBA, biasanya ya pihak ketiga itu PT MBA, PT Turnaround Asset Indonesia dan lain-lain gitu. Itu aman karena PT-PT pihak ketiga itu sudah
sudah terdaftar usahanya dari otoritas jasa keuangan. Mereka tidak bisa semena-mena. Jangan dianggap karena ada pundi telah mengalihkan hutang Anda ke pihak ketiga, lalu pihak ketiga bisa membunuh Anda. Ya, bisa menyandera anak Anda, gitu ya, bisa menculik anak Anda, bisa minta sertifikat rumah Anda, bisa sita kipas angin bodol Anda, gitu ya. Wah bang, contohnya berlebihan karena nggak mungkin, ya, contohnya berlebihan. Pihak ketiga nggak mungkin bisa bunuh Anda, pihak ketiga nggak bisa menculik anak Anda untuk jadi jaminan, ya. Contohnya berlebihan karena memang nggak bisa. Gitu loh. Jadi jangan pernah takut. Hanya karena ada pundi mengalihkan ke pihak ketiga bukan berarti bencana akan terjadi. Gitu ya. Buktinya tadi saya contohkan yang berlebihan. Otak kita tidak bisa menerima. Ya, karena memang nggak bisa berlebihan. Pihak ketiga itu mau pihak ketiga mau pihak keempat nggak bisa berlebihan kepada nasabah. Tetap saja ya manut kepada aturan OJK. Nah, asumsi kedua, pinjol yang mengalihkan hutangnya ke pihak ketiga itu karena sudah cair di asuransinya gitu ya, sudah cair. Nah, lalu dialihkan ke pihak ketiga gitu ya. Kenapa bang? Kan sudah lunas, sudah auto lunas dari asuransi, tapi masih dialihkan saja. Ya, kita nggak bisa bertanya seperti itu. Ya, itu dari pinjolnya. Mau dia menggandakan uang, mau dia mentriplekan uang, gitu kan terserah, gitu kan. Yang penting kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas lagi, stay galbay. Ya ini berlaku tidak hanya ada pundi saja, awas ya. Soalnya nasabah itu seperti itu biasanya. Ada pundi dialihkan ke pihak tiga, aduh gimana nih ya. Oh ternyata nggak apa-apa. Nanti Shopee gitu ya, dialihkan ke pihak tiga gimana nih. Itu sama semua, ya rata, sama rata gitu kan. Acuannya itu ya dari SEOJK ini. Ya, semua pinjol, semua DC, semua perusahaan finance itu tetap di bawah naungannya OJK. Kalau OJK bilang A, ya semua pinjol A. Ya, kalau OJK B, ya semua B. Gitu. Oke, jadi santai saja ya, mau ini dialihkan, mau digimanakan gitu kan. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oke? Sekarang saya ingin bertanya, menurut Anda siapa yang duluan hutangnya dialihkan? Anda atau saya Raja Galbay? Ya saya duluan, Raja Galbay duluan. Karena saya Galbay dari tahun 2020 pasti sudah dialihkan utangnya. Gitu ya. Dan tidak terjadi apa-apa. Sebagai nasabah yang gagal bayar tidak terjadi apa-apa, biasa saja. Nah di sini ada juga komentar-komentarnya, telat enggak pindah pendanaan itu bang, nyimak kemarin juga dapat, tapi anehnya PT Treneran Aset Indonesia nggak ada di Google, nyimak aku juga galbay ada pundi, mana DC ini gitu kan, udah bangkrut PT yang lama gitu, sama kak aku juga dapat melalui email dan SMS gitu. Semoga dengan video kali ini bisa tercerahkan gitu ya, jangan sampai ada yang bunuh diri lagi karena permasalahan pinjol ya. 2024 kalau bisa 0 korban bunuh diri. Anda kalau sudah punya banyak uang, orang-orang itu nggak akan ingat kalau Anda pernah galbay pinjol. Ya, apalagi Andanya royal gitu ya, suka beliin martabak, suka traktir orang tua, suka ngasih duit ke orang tua. Sudah beres masalah pinjol Anda itu. Yang nggak akan ada yang ingat. Ya, nah sekarang kita masuk ke kategori orang-orang yang masih ada keinginan membayar agar bisa pinjam lagi. Ingat, nih ya, prinsipnya orang yang minjol pasti akan gagal bayar. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau sudah minjol dengan tenor yang singkat dan bunga yang tinggi, pasti akan gagal bayar. Itu pasti, itu prinsipnya. Ya tidak bisa terelakkan. Oke, Anda nggak percaya silakan minjol. Ya, jadi membayar pinjol itu ibaratnya hanya memanjangkan sumbu dari bom galbay tersebut. Ya ini bom galbay. Ya, sumbunya segini, 1 bulan, gitu ya. Nah Anda bayar, ya Anda hanya memanjangkan sumbu tersebut saja. Ya, api dari sumbu tersebut tetap tidak padam. Ya, kapanpun bom galbay tersebut bisa meledak. Ya, bulan ini Anda memanjangkan sumbu bom galbay dengan cara gadai BPKB. Ya, bulan depannya dipanjangkan sumbunya dengan cara gadai sertifikat pinjam ke KUR. Ya, lalu jual tanah, jual motor, jual mobil bulan-bulan depannya. Ya, sehingga ketika sudah tidak ada harta lagi yang tersisa, ya untuk memanjangkan sumbu tersebut, akhirnya bom itu meledak. Ya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, sudah sekuat tenaga manjangin sumbu,
ya, jual harta ini itu yang dulu didapatkannya itu susah payah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap Galbay juga. Ya, kenapa nggak Galbay dari kemarin-kemarin aja? Harta masih bisa terselamatkan. Oke, ya. Jadi buat Anda yang sudah Galbay pinjol, usahakan stay Galbay saja. Masih mending Anda memperbaiki ekonomi Anda yang sekarang. Kalau Anda sudah kaya, ya nggak akan ada yang mempermasalahkan pinjol-pinjol Anda itu. Percaya sama saya. Oke, ya nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.